Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mutia Rahmi. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi sastra Indonesia, tepatnya di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda, atau disebut juga dengan zaman batu baru. Simak videonya ya. Zaman Neolitikum atau disebut juga dengan zaman batu baru atau zaman batu muda menghasilkan kebudayaan sudah memiliki kepandaian dari masyarakat pendukungnya. Pengerjaannya juga sudah memperhatikan segi-segi keindahan. Zaman Neolitikum ini ditandai dengan pola kehidupan food gathering ke food producing. Pola hidup nomaden atau mengembara pun sudah berubah menjadi pola hidup menetap. Berdasarkan alat-alat batu yang ditemukan pada zaman Neolitikum ini di Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kapak lonjong dan kapak persegi. Di samping itu juga terdapat hasil kebudayaan lainnya. Yang pertama, kapak persegi. Kapak persegi merupakan kapak yang berbentuk panjang dengan penampang lintangnya berbentuk persegi panjang. Kapak persegi kebanyakan dibuat dari batu api yang kuat atau kalsedon. Kapak persegi juga ada yang dibuat dari batu-batu indah yang tidak dibenarkan penggunaannya untuk bekerja, melainkan sebagai tanda jimat, lambang kebesaran, dan alat upacara. Selanjutnya, kapak lonjong. Kapak lonjong merupakan kapak yang bentuk penampangnya berbentuk lonjong atau bulat telur. Pada ujungnya yang lancip ditempelkan tangkai, kemudian diikat menikung. Alat yang digunakan untuk pembuatan kapak lonjong biasanya batu kali yang berwarna kehitaman. Terdapat dua kapak lonjong, yaitu kapak lonjong besar atau disebut juga dengan Wanzelbeil. Kapak lonjong besar ini banyak ditemukan di daerah Irian sehingga disebut juga dengan Neolitikum Papua. Selanjutnya, kapak lonjong yang kecil atau disebut juga dengan Cainbell banyak ditemukan di Kepulauan Tanimbar dan Seram. Selain kapak lonjong tersebut, terdapat juga kapak lonjong yang lainnya yang hanya dipergunakan sebagai alat upacara. Penemuan kapak lonjong di Indonesia hanya terbatas di daerah Indonesia bagian timur, yaitu di Sulawesi, Sangihe Talaut, Flores, Maluku, Tanimbar, dan Papua. Hasil kebudayaan selanjutnya yaitu alat serpi. Alat serpi dibuat dengan cara memukul bongkahan batu-batu besar menjadi batu-batu kecil yang berbentuk segitiga, trapesium, dan setengah bulat. Alat serpi ini digunakan sebagai alat pemotong, alat penusuk, dan gurdi. Alat serpi ini dikerjakan lagi menjadi panah dan ujung tombak. Selanjutnya, hasil kebudayaan Neolitik yang berupa perhiasan. Biasanya perhiasan pada zaman Neolitik ini dibuat dari batu mulia yang berupa gelang. Benda tersebut banyak ditemukan di Tasikmalaya, Bandung, dan Cirebon. Jenis perhiasan tersebut antara lain gelang, kalung, manik-manik, dan anting-anting. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat perhiasan ini yaitu batu indah seperti agat, kalsedon, dan jaspis. Selanjutnya, gerabah. Pada zaman bercocok tanam ini, manusia sudah mampu membuat benda-benda dari tanah liat yang dibakar atau disebut juga dengan gerabah. Jenis benda yang dibuat dari tanah liat pada zaman itu seperti kendi, mangkuk, periuk, dan manik-manik. Gerabah pada masa batu muda sangat berperan penting sebagai wadah atau tempat. Fungsi gerabah pada saat itu digunakan untuk barang-barang keperluan sehari-hari atau barang-barang rumah tangga. Gerabah banyak ditemukan di lapisan teratas bukit-bukit kerang di Sumatera dan di bukit-bukit pasir pantai selatan Jawa antara lain di Yogyakarta dan di Pacitan. Materi selanjutnya yaitu manusia pendukung.
Manusia pendukung kapak persegi pada zaman batu muda ini berada di Indonesia bagian timur. Mereka berasal dari ras Poto Melayu atau Melayu tua yang datang ke Indonesia menggunakan perahu bercadik sekitar 2000 tahun yang lalu. Penduduk Indonesia yang termasuk pada ras Poto Melayu atau Melayu tua ini di antara lain suku Sasak, Batak, Dayak, dan Toraja. Sedangkan manusia pendukung kebudayaan kapak lonjong Indonesia Timur yaitu ras Papua Melanesoid. Materi selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya pada zaman Neolitikum atau Batu Muda. Pada zaman Batu Muda terjadi perubahan besar dalam bidang sosial budaya atau disebut juga dengan Revolusi Neolitikum. Revolusi Neolitikum merupakan perubahan pola hidup dari food gathering atau pengumpulan makanan menjadi food producing atau penghasil makanan. Di samping itu, perubahan dari kehidupan nomaden menjadi kehidupan yang menetap. Dalam pola hidup food producing, mereka menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam dan berternak, meskipun dalam taraf yang sederhana. Pada pola tempat tinggal, pada zaman Batu Muda ini mereka memilih tinggal di tempat yang memiliki sumber air, seperti dekat sungai, tepian danau, dan pesisir. Tempat tinggal mereka pada dasarnya berupa rumah yang sederhana yang berbentuk bulat dengan atap yang terbuat dari daun-daun. Rumah-rumah seperti ini masih banyak ditemukan di Timor, Kalimantan Barat, Andaman, dan Nicobar. Kemudian rumah-rumah tersebut berkembang menjadi rumah-rumah besar yang dibangun di atas tiang atau panggung. Sekian dari saya pembahasan mengenai zaman Neolitikum. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.